Bertemu kembali bersama saya Zuliani Dalimunte. Sebagaimana telah disampaikan sebelum ini, pada sesi ini kita akan membahas tentang berbagai teknik atau peralatan yang dapat digunakan untuk membuat keputusan pada situasi keputusan yang berbeda. Jadi, setiap situasi keputusan yang berbeda akan membutuhkan peralatan yang berbeda untuk menghasilkan keputusan yang efektif. Setelah memahami beberapa model pengambilan keputusan, berikutnya kita akan membahas teknik atau tools yang dapat digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam berbagai situasi keputusan yang berbeda. Kembali kita pada review pada pertemuan kedua, terdapat 7 situasi keputusan. Pertama, situasi kepastian atau certain. Kedua, situasi ketidakpastian atau uncertain. Ketiga, situasi beresiko atau under risk. Keempat, situasi dengan lawan berhadapan. Kelima, situasi dengan tujuan jamak. Keenam, situasi pengambilan keputusan kelompok. Dan 7, situasi kompleks. Perlu dicatat bahwa situasi 1, 2, 3 merupakan situasi dengan lawan alam. Sekarang kita akan bahas teknik yang dibutuhkan pada masing-masing situasi keputusan. Pertama, pengambilan keputusan pada situasi certain atau pasti. Sebagaimana disebutkan pada sesi 2, ini merupakan situasi keputusan yang terjadi dalam lingkungan yang deterministik dengan asumsi pengetahuan yang sempurna, semisal 2 tambah 3 sama dengan 5, di mana mengubah satu variabel akan mengubah hasil atau outcome secara dapat diprediksi. Dalam prakteknya, situasi yang mendekati situasi ini terjadi pada masalah yang terstruktur dan selalu berulang. Nah, model pengambilan keputusan dalam situasi ini adalah model pengambilan keputusan rasional atau rasional terbatas. Sebagai contoh, dalam keputusan investasi berikut, imbal hasil return yang dihasilkan akan tergantung pada variabel-variabel yang membentuk NPV project, seperti proyeksi cash flow yang dihasilkan, periode investasi, biaya modal, dan capex itu sendiri. Contoh lain, dalam keputusan antrian, jumlah orang dalam antrian akan ditentukan oleh tingkat kedatangan, tingkat pelayanan, dan jumlah kanal layanan. Kedua adalah pengambilan keputusan dalam situasi ketidakpastian atau uncertain. Sebagaimana disampaikan sebelumnya, ini merupakan kontinum ekstrim berlawanan dari situasi certain, di mana pengambil keputusan memahami bahwa situasi masa depan adalah divergen dan setiap kemungkinan tidak dapat diperkirakan peluang terjadinya. Di sini, kemungkinan hasil atau outcome dari keputusan tidak berpola atau mempunyai pola yang tidak dapat diidentifikasi. Teknik yang dapat dilakukan oleh pengambilan keputusan untuk membantu pengambilan keputusan di sini seperti lakukan simulasi dari simulasi yang sederhana hingga simulasi Monte Carlo. Dan sebelum melakukan simulasi, pengambil keputusan perlu mengembangkan setiap skenario yang mungkin terjadi dan mengukur implikasi dari setiap skenario. Sekarang kita kembali kepada teknik atau tools yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam kondisi uncertain. Pertama adalah model Maximin. Kedua, model Minimax atau regret model. Yang ketiga adalah simulasi Monte Carlo. Ini merupakan teknik yang memperhitungkan variabel stokastik dalam sistem yang membentuk keputusan. Variabel stokastik merupakan variabel yang peluang terjadinya bersifat acak atau random. Untuk mengetahui lebih jauh seperti apa teknik ini masing-masing, silahkan mencari rujukan yang lain karena ini merupakan mata ajar pengantar. Jadi kita tidak sampai pada pembahasan seperti apa tools, masing-masing tools digunakan secara detail. Berikutnya,
kita akan masuk pada situasi keputusan ketiga, yaitu situasi keputusan berisiko atau under risk. Situasi keputusan ketika pengambil keputusan berhadapan dengan state of nature dengan hasil yang bervariasi beyond peluang atau probabilitas terjadinya setiap outcome dapat diketahui atau diestimasi. Keberhasilan untuk melakukan estimasi probabilitas atau peluang terjadinya setiap skenario akan membuat pengambilan keputusan menjadi lebih mudah. Situasi keputusan yang tadinya uncertain dapat digeser menjadi situasi keputusan yang under risk atau berisiko. Pada situasi keputusan yang berisiko atau under risk, teknik yang umum digunakan adalah satu, expected value, yang kedua, decision tree. Ya. Expected value menunjukkan nilai harapan dari keputusan dengan menghitung rata-rata tertimbang probabilistik dari setiap alternatif keputusan. Decision tree adalah menyusun sebuah pohon keputusan yang menggambarkan skenario-skenario yang mungkin terjadi. Perhatikan contoh di sebelah kanan. Di sini, pembuatan keputusan investasi dilakukan dengan menggunakan decision tree dan expected value. Dari bagian tersebut kita lihat bahwa expected value dari tidak berinvestasi adalah 0, expected value perluasan adalah 155, dan expected value dari keputusan investasi baru adalah minus 100. Maka model keputusan rasional akan memutuskan pada alternatif perluasan karena menyajikan expected value yang paling tinggi. Berikutnya, kita akan masuk kepada pengambilan keputusan berhadapan dengan lawan tunggal. Situasi keputusan ini, hasil atau outcome dari decision maker akan tergantung pada strategi atau keputusan yang diambil oleh lawan yang dihadapi. Teknik pengambilan keputusan yang paling banyak digunakan dalam situasi lawan berhadapan adalah game theory. Ya, bisa dalam bentuk zero sum game dan non zero sum game. 3 situasi yang populer. Pertama, chicken run. Kedua, battle of the sexes. Ketiga, prisoner's dilemma. Yang dilakukan oleh Baradae untuk mengubah pengakuan dari skenario tembak-menembak kepada skenario perintah penembakan dalam kasus Baradae dan FS merupakan contoh prisoner's dilemma. Ya. Berikutnya kita masuk kepada situasi keputusan dengan tujuan jamak. Ya. Di sini pengambil keputusan dihadapkan pada berbagai tujuan keputusan di mana masing-masing tujuan kadangkala bersifat saling berlawanan satu sama lain. Misalnya, keputusan membeli rumah tidak hanya didasarkan pada harga dan angsuran yang lebih murah, tapi juga melibatkan lokasi yang dekat dengan tempat kerja, desain, akses transportasi, dan keamanan lingkungan. Dalam pengambilan keputusan dengan tujuan jamak, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama adalah, pengambil keputusan perlu memahami apa yang merupakan sumber goal, yaitu goals yang paling penting dari beberapa goals atau tujuan yang ditetapkan. Yang berikutnya, pengambil keputusan perlu menetapkan atribut dan ranking dari setiap atribut untuk dibandingkan pada setiap alternatif yang tersedia. Lalu berikutnya, pengambil keputusan mengevaluasi setiap alternatif berdasarkan atribut yang telah dikembangkan. Perbedaan pengambilan keputusan dalam kelompok dengan keputusan individu bukan pada situasi yang dihadapi, melainkan pada perbedaan sudut pandang di antara berbagai peserta panel keputusan tentang sebuah persoalan. Di sini, perbedaan pendapat peserta panel ini harus dibuat konvergen. Secara sederhana, konvergensi pendapat dapat dilakukan dengan cara pemungutan suara atau voting. Namun, cara ini bukanlah cara yang paling baik dalam mengkompromikan berbagai pendapat yang berseberangan, karena voting dapat mengeliminasi pendapat minoritas yang boleh jadi justru merupakan pendapat yang benar
atau merupakan alternatif pemecahan masalah yang paling efektif. Dalam pengambilan keputusan kelompok, teknik yang biasa dilakukan adalah brainstorming atau focus group discussion. Teknik lain adalah dialektika inquiry dengan cara mengembangkan pandangan yang berbeda secara kontras dari topik yang dipertimbangkan, analisir kemungkinan adanya perspektif penting yang diabaikan. Kita akan diskusi tentang teknik pengambilan keputusan dalam situasi kompleks. Sebagaimana disebutkan pada sesi sebelum ini adalah situasi ketika pengambil keputusan berada dalam situasi dengan banyak dimensi. Misalnya state of nature yang bersifat uncertain atau under risk, kemudian berhadapan dengan lawan, atau mempunyai tujuan yang jamak. Kompleksitas situasi ini akan menjadi tinggi ketika decision maker menghadapi lawan yang banyak. Terdapat 3 metode yang cukup kuat untuk membantu pengambilan keputusan dalam situasi yang kompleks. Pertama adalah soft system methodology. Sistem metodologi adalah suatu metodologi yang menggambarkan seluruh perspektif dari suatu masalah dalam sebuah rich picture, lalu mengembangkan alternatif dan pengambilan keputusan berdasarkan rich picture yang telah dikembangkan. Metagame merupakan metode pengambilan keputusan ketika kompleksitas situasi berhadapan dengan lawan yang banyak, di mana pengambilan keputusan harus direspon oleh pihak lawan dengan cara yang mempunish atau mereduksi outcome dari keputusan tersebut. Adapun analytical hierarchical process merupakan metode pengambilan keputusan ketika kompleksitas masalah didominasi oleh tujuan jamak. Silakan untuk mempelajari lebih jauh 3 metodologi ini menggunakan sumber-sumber yang dapat diakses. Dalam keseluruhan mata kuliah pengambilan keputusan manajerial, masing-masing teknik ini akan dijelaskan secara lebih detail. Adapun untuk MOOCs ini, karena kan cukupkan sampai di sini. Oke, sampai ketemu pada kesempatan yang lain.